Woi kece pada madang udah masak ini. Yang ke TPK cepetan dong berangkatnya, udah mau maghrib ini, ayo. Ini sampahnya udah dibuang ya. Udah selesai belum makannya? Cuci piring yuk. Guys, jangan lupa absen ya. Ini di dalam lagi pak. Benar. Kita mau masuk nih. Guys, jangan lupa dokumentasi hari ini ya. Kita jajan yuk di alun-alun. Atau enggak kita ke Pinata yuk. Guys, maaf ya, lupa bikin rundown. Faisal, jangan lupa berongkas. Guys, ada yang lihat piring aku gak? Hana, alarmnya berisik banget, matiin dong. Ayo makan dulu abis ini Eval. Guys, yang belanja hari ini siapa? Ada hal-hal yang tidak pernah kami rencanakan untuk menjadi bagian dari cerita seindah ini. Kami datang ke desa ini sebagai orang asing, membawa program kerja di atas kertas, target yang harus dicapai, dan jadwal yang harus dijalani. Saat itu, kami hanya berpikir tentang apa yang harus kami kerjakan dan apa yang harus kami selesaikan. Tapi, tanpa kami sadari, hal-hal yang kami jalani perlahan mengubah semuanya. Desa ini mulai menyusup ke dalam hati kami, mengubah rencana menjadi cerita, kewajiban menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi sesuatu yang kelak akan kami rindukan. Kami masih ingat hari-hari pertama ketika bertemu dengan anak-anak di SDN 1 dan SDN 3 Gegesik Kulon. Awalnya, mereka hanya menatap kami dengan penuh tanya. Ada jarak yang terasa begitu asing antara kami dan mereka. Namun, waktu punya caranya sendiri untuk mendekatkan manusia. Dalam hitungan minggu, tatapan itu berubah menjadi senyuman. Jarak itu berubah menjadi pelukan. Tangan-tangan kecil mulai menarik baju kami setiap kali kami datang. Dan suara-suara polos mulai memanggil, "Halo KKN," seolah kami sudah menjadi bagian dari keseharian mereka sejak lama. Mungkin pohon literasi yang kami buat sederhana, atau pojok baca yang kami susun seadanya, suatu hari akan lapuk dimakan waktu. Tapi kami berharap ingatan tentang kakak-kakak yang pernah duduk bersama mereka, menemani mereka membaca, dan tertawa bersama mereka tidak akan hilang secepat itu. Dari anak-anak itu, kami kemudian belajar bahwa mengajar tidak selalu berarti menjadi orang yang paling tahu. Di sela-sela mengaji yang masih terbata-bata, huruf hijaiyah yang harus diulang berkali-kali, dan tawa yang pecah setiap kali ada kesalahan, justru kami yang banyak belajar tentang kesabaran. Setiap sore yang kami habiskan bersama mereka terasa sederhana. Tapi justru dari kesederhanaan itulah perlahan tumbuh rasa yang sulit dijelaskan. Seolah setiap kali kami datang, kami tidak hanya membawa ilmu untuk dibagikan, tetapi juga membawa pulang pelajaran baru tentang ketulusan. Hari-hari kami pun terus berjalan, membawa kami semakin dekat dengan kehidupan masyarakat yang sebelumnya begitu asing bagi kami. Kami mulai mengenal wajah-wajah yang setiap hari menyapa, mendengar cerita-cerita yang tidak pernah kami temukan di buku manapun. Duduk bersama ibu-ibu, berbincang tentang kehidupan, dan menyaksikan bagaimana hal-hal sederhana bisa menjadi begitu berarti. Kami ikut merasakan kekhawatiran mereka ketika di posyandu, kelegaan ketika puskesmas keliling datang, hingga kebahagiaan sederhana saat adonan apung sudah sempurna. Kami mendengar kisah di balik UMKM yang mereka bangun dengan keringat dan perjuangan, menyaksikan gerakan tari yang bukan sekedar gerakan, tetapi menyimpan sejarah dan cerita yang panjang. Dan di suatu kesempatan, kami duduk terdiam mendengarkan kisah sang dalang yang begitu dalam, seolah waktu tidak pernah benar-benar bergerak.
Mungkin saat itu kami belum menyadarinya, bahwa yang sedang kami kumpulkan bukan sekedar dokumentasi kegiatan. Kami sedang mengumpulkan potongan-potongan kehidupan yang suatu hari akan menjadi bagian dari kenangan kami. Di sela-sela kesibukan itu, ada pula waktu-waktu yang membuat kami merasa semakin dekat dengan tempat ini. Sapaan kakak dari anak-anak, senyum warga yang kami temui di sepanjang jalan, obrolan singkat yang awalnya tidak berarti apa-apa, segelas air putih yang disodorkan tanpa pernah kami minta. Hal-hal kecil itu satu persatu telah membuat tempat ini terasa seperti rumah. Rumah yang tidak pernah kami rencanakan untuk ditinggali, tetapi diam-diam sudah kami sayangi. Kami tahu, setiap cerita pasti memiliki akhir. Akan ada hari ketika kami harus melepas ragam pengabdian ini, mengulas barang-barang, berpamitan, dan kembali kepada kehidupan kami masing-masing. Hari ketika jalan yang selama ini kami lewati setiap hari tidak lagi menjadi bagian dari rutinitas. Hari ketika suara-suara yang selama ini begitu akrab, perlahan hanya akan kami dengar melalui rekaman dan ingatan. Mungkin kami datang ke sini dengan niat untuk memberikan sesuatu. Waktu, tenaga, ilmu, dan sedikit dari apa yang kami punya. Dan pada akhirnya, kami mengerti satu hal. Mencintai sebuah tempat bukan hanya menikmati saat-saat ketika kita berada di sana, tetapi juga tentang merelakan diri untuk masa kehilangan. Bahkan sebelum kepergian itu benar-benar tiba. Terima kasih telah menjadi rumah, meski hanya untuk sementara. Sampai jumpa, bukan selamat tinggal. Karena beberapa tempat mungkin bisa kami tinggalkan, tapi kenangannya akan selalu ikut pulang bersama kami. Terima kasih kepada para mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon ya, yang telah hadir ya dalam rangka melaksanakan tugas dari para dosen untuk mempraktekkan ilmu yang telah dimiliki beliau atau yang telah dimiliki mereka dalam menerapkan di sekolah SDN kami, SDN 1 Bukit Kulon ya, dari mulai tanggal 13 Juli sampai 21 Agustus ya. Atas dedikasinya, atas semangatnya, dan juga atas inovasinya, kami sangat berterima kasih kepada para mahasiswa yang mana telah mengikuti jejak-jejak para mahasiswa dalam literasi di SD kami, sehingga mereka para siswa kami SDN 1 Bukit Kulon menambah wawasan di dalam hal tentang membaca, tentang hal edukasi, tentang pemahaman bahasa atau yang lain-lainnya. Kami selaku pengurus jamaah Tajwid Subaniyah, Musola Subaniyah, Tajwid Subaniyah, mengucapkan jazakumullah khairan saja kepada sahabat-sahabat atau teman-teman untuk kakak dari Win Syekh Nurjati yang sudah melaksanakan tugas kampus dalam rangka pengabdian masyarakat. Alhamdulillah, anak-anak ngaji sangat antusias ketika dari sahabat-sahabat teman-teman lain mungkin ada Kak Anam, Kak Hana, Kak Dela yang sudah mewarnai anak-anak mengaji. Yang memang satu contoh real konkret adalah kita memang ada pembelajaran akidah awam oleh mereka oleh beliau ini, kemudian dilakukan kembali sebelum mengaji,
atau membaca Al-Quran, diawali permohonan dengan membaca Idul Awali. Terima kasih banyak pada KKN dari Senin Cyber Jati ya. Nah, harapan kami sebagai pengurus Masjid Anas, mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada santri kami bisa bermanfaat dan bisa berkelanjutan. Dan harapan untuk adik-adik KKN, semoga dengan belajar atau mengamalkan ilmunya di desa kami, di masjid kami, mudah-mudahan nanti di tempatnya masing-masing bisa menjalankannya di tempatnya masing-masing. Ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku sekalian mahasiswa KKN yang sudah hadir mewarnai masyarakat PB Sikulon, yang sudah membersamai kami, insya Allah dari berbagai bidang yang sudah dijalankan oleh mahasiswa KKN, insya Allah akan membawa kesuksesan ke depannya dari berbagai bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, keagamaan. Insya Allah akan menjadikan sebuah pengalaman yang merupakan tonggak awal kesuksesan kalian untuk menghadapi kuliah dan tahap selanjutnya. Semangat untuk sukses selalu meraih masa depan kalian, cita-cita kalian, dan tentunya insya Allah kalian semua masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semangat sayang. Saya mau banyak terima kasih kepada mahasiswa KKN dari Cyber ya, UIN Cyber Jati yang datang ke desa kami di sini membantu rekan-rekan kami dalam pembelajaran PKK dan TPQ di Asyifa Desa Gesiplot. Banyak terima kasih. Semoga kalian selalu berkarya dan sukses buat kalian semua. Apa yang kami lihat selama ini kelihatannya sangat kompak dan sangat gigih sekali dalam melaksanakan segala program kerja. Kami melihat ada beberapa kelompok yang setiap hari melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh ketua, dibagi oleh ketua. Ada yang ke SD 1, ada yang ke SD 3 Pelorancan, ada yang di MD, ada yang di madrasah, dan malamnya ada yang mengisi musola di Sikulon. Ini satu hal yang sangat positif menurut kami. Kemudian pesan saya agar selama melaksanakan program kerja di sini, mudah-mudahan nanti akan berbekas untuk kelanjutan adik-adik. Tak terasa sudah masuk di masa pembuatan Apus Movie yang menandakan sisa waktu pengabdian kita terhadap masyarakat ingin berakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman dan tim yang sudah mau melakukan apapun dan mengerjakan job desk masing-masing. Entah jadi apapun kalian setelah ini, saya senang bisa menjadi bagian cerita dari hidup kalian. Saya, Faisal Ilham, selaku Ketua KKN 63 PB Sikulon, izin pamit undur diri. Sekian, bye-bye. Terima kasih untuk setiap absensi, administrasi, dan juga laporan yang selalu menghantui kami. Semoga apa yang pernah kita tulis di dokumen bisa menjadi kenangan yang gak cuma tersimpan di arsip, tapi juga tersimpan di hati kita masing-masing. Kami sekretaris, pamit undur diri. Bye-bye. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap rupiah yang pernah dititipkan. Kami juga pamit dari tugas menghitung uang dan merekap pengeluaran. Tapi semoga kita tidak pernah berhenti untuk terus membuat kenangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Love you all. Terima kasih untuk semua yang sudah ikut meramaikan setiap acara kita. Dari unggahan yang rapi sampai yang tiba-tiba berubah, semuanya jadi cerita. Terima kasih sudah selalu support dan ikut berproses bersama. Divisi acara pamit. Sampai jumpa di acara berikutnya. Bye-bye. Setelah ini tidak ada lagi momen yang harus kamu simpan. Gak ada lagi kegiatan yang harus kamu lakukan. Dan gak ada lagi cerita yang harus kamu abaikan. Publikasi boleh selesai, dokumentasi boleh tersimpan, tapi kenangannya akan tetap abadi. Karena pada akhirnya yang tersimpan dari momen KKN ini bukan hanya tentang foto dan video, tapi tentang kenangan dan kebersamaan kita di dalamnya.
Terima kasih untuk setiap informasi yang pernah kami sampaikan, setiap pesan yang pernah kami teruskan, dan setiap cerita yang pernah kami temui selama KKN ini. Mungkin tidak semua hal berjalan sesuai dengan apa yang kami bayangkan, tapi semua itu tetap menjadi bagian dari setiap perjalanan yang akan kami ingat. Kami pamit sebagai humas, semoga apa yang pernah kami temui bisa menjadi bagian kecil dari besarnya cerita KKN ini. Bye-bye! See you! Terima kasih atas syukur kecil tentang cerita kita berdua. Bukan cuma soal belajar dan naskah, tapi menjadi salah utama kalian adalah mereka peduli di setiap masakan sederhana. Piring uang bersih bagi kenangan melakukan pandang. Kami mengikuti konsumsi tujuan kami. Terima kasih untuk semuanya yang tetap bergerak meski tak selalu terlihat. Dari sini kami belajar bahwa keberhasilan bukan hanya mereka yang berdiri di depan, tetapi mereka yang diam-diam melaksanakan, menjalankan langkahnya. Setiap lelah, waktu, dan tenaga adalah bentuk pengabdian. Mungkin namanya tak selalu disebut. Semoga langkahnya menjadi kebaikan. Karena dari kami mengajarkan bahwa hadir dan bermanfaat adalah sebuah kebermaknaan. Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan. Waktu yang berselang menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Mimpi berkecukupan tanpa harus lembur lagi, kegambir lagi. Senin pagi dilanjut taksi.